Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 0,69% ke angka 6.629. Selain video ini, kami juga mengupload video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa saham Antam yang hari ini berhasil naik di atas resisten kuatnya. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang kembali sahamnya diborong oleh Putri Crazy Rich Surabaya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Avia. Saham Avia hari ini naik lumayan tinggi, hampir 6% ke harga 630. Bisa kita lihat di grafik, saat ini Avia mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Jadi secara tren jangka menengah, Avia sebenarnya masih sangat downtrend. Beberapa kali mencoba untuk naik di atas garis EMA 50-150 masih gagal break. Tapi saat ini terlihat Avia berhasil rebound dari support di angka 600. Tapi jika kita perhatikan, kenaikan ini membuat Avia berada tepat di resisten 630 yang sebelumnya merupakan support. Dan di atasnya jika kita lihat, ada gap di sekitar harga 665. Dan untuk garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 690. Jadi saat ini Avia mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Tapi ingat, ini belum menandakan Avia akan mulai bergerak tren, karena masih harus naik di atas garis EMA 50. Dan garis MACD terlihat saat ini mulai bergerak naik. Dan kemarin kalau pemberitaan bahwa Putri Crazy Rich Surabaya borong saham Avia 28 miliar. Jadi bisa kita lihat, ini putri dari Hermanto Tanoko, salah satu pemilik dari Avia, membeli saham Avia di sekitar harga 630 dan 625. Dengan total transaksi itu senilai 28 miliar rupiah. Jadi dia membeli di sekitar resisten 630 dan 625. Dan saat ini Avia mulai bergerak naik. Dan jika kita perhatikan, kenaikan tinggi hari ini hanya ada sedikit akumulasi. Dan asing juga hari ini terlihat melakukan akumulasi, tapi 1 minggu sampai 2 minggu terakhir jika kita lihat asing masih terus distribusi. Jadi untuk Avia memang masih bisa dipantau apabila teman-teman mau coba trading jangka pendek. Apabila besok Avia berhasil break harga 630, bisa coba ikutan entry karena ada potensi untuk naik menuju 665 atau menutupi gap ini sampai garis EMA 50. Tapi tetap harus hati-hati karena pertama, kenaikan tinggi hari ini tidak ada akumulasi besar. Plus secara tren saat ini trennya sebenarnya masih bergerak downtrend. Jadi bisa saja ini hanya technical rebound sementara, jadi pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat Avia masih gagal naik melewati garis EMA 50. Karena apabila masih gagal break walaupun berhasil bertahan di atas harga 600, saya lihat masih ada potensi untuk kembali turun menuju support 600 ini. Tapi untuk teman-teman sudah beli di sekitar harga 600, mau hold terus selama harga 600 tidak terlewati masih oke, tapi tetap harus hati-hati. Sekarang kita lihat Cleo. Hari ini juga naik 3% lebih ke harga 468. Dan jika kita lihat, Cleo saat ini masih kuat berada di atas support 450. Jadi sebelumnya Cleo sempat menyentuh support ini, berhasil rebound. Tapi bisa kita lihat posisi ini. Ini selalu alasan kenapa saya bilang pertimbangkan untuk take profit apabila memang masih gagal break kedua garis EMA-nya. Cleo mencoba break, ternyata gagal break, kembali ke support 450. Dan hari ini kembali untuk mencoba rebound dari support ini. Jadi untuk resisten kuat saat ini di harga 500 dan resisten EMA 50 dan 150 di sekitar angka 540. Jadi Cleo apabila teman-teman mau coba trading jangka pendek atau swing trade masih bisa pantau, paling aman adalah tunggu kembali di sekitar harga 450. Karena hari ini juga sempat turun mengetes support ini dan masih bisa rebound. Dan garis MACD terlihat saat ini masih bergerak sideways. Untuk Cleo jika kita lihat, kenaikan 3% lebih ini ada sedikit akumulasi tapi asing masih terus distribusi. Jadi Cleo saya lihat masih ada potensi untuk sideways. Tapi tetap harus hati-hati karena secara tren juga masih belum bagus dan garis EMA 50 150 pun bisa kita lihat masih terus bergerak turun. Jadi memang saat ini sideways tapi hati-hati masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Apabila ternyata Cleo masih gagal naik di atas harga 500.
Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Sekarang saya coba analisa saham BBYB hari ini naik 7% lebih ke harga 705. Dan kenaikan ini membuat BBYB saat ini mendekati resisten di EMA 50 di harga 730. Jadi BBYB saat ini memang trennya mulai sideways dan mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Dan untuk support saat ini di 650. Dan garis MACD terlihat saat ini telah berpotongan dan mulai bergerak naik. Dan untuk BBYB bisa kita lihat dari pergerakan asing, jika teman-teman pantau dalam 1-2 minggu terakhir asing sudah mulai akumulasi saham BBYB. Dan 1 minggu terakhir jika kita lihat akumulasi asing mulai lebih besar. Dan dari data broker summary pun terlihat ini masih akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat BBYB masih ada potensi untuk mencoba mengetes garis EMA 50. Apabila berhasil break, baru cara tren akan mulai lebih baik karena BBYB akan lanjut naik mengetes resisten di harga 800. Dan garis EMA 50 akan berubah menjadi supportnya. Jadi apabila BBYB kuat berada di atas support EMA 50, maka cara tren akan mulai ada tanda-tanda untuk reversal trend. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil beli di sekitar harga 650, bisa swing trade apabila ternyata gagal break garis EMA 50 atau hold saja selama harga 650 tidak terlewati. Apalagi teman-teman lihat masih terus ada akumulasi. Apabila masih terus ada akumulasi, masih ada potensi menurut saya untuk mencapai target terdekat di 800. Selanjutnya saya coba analisa saham MAPI yang bisa kita lihat hari ini ditutup bertahan di harga 1290. Jadi MAPI 1 minggu terakhir memang turun lumayan dalam dari sekitar 1500 karena mencoba break resisten ini masih gagal break. Setelah itu bisa kita lihat terus turun malah menembus garis EMA 50 dan saat ini terlihat masih bertahan di support 1200. Jadi belum sempat menyentuh garis EMA 150, MAPI sudah bisa rebound. Tapi di atasnya saat ini garis EMA 50 sudah berubah menjadi resisten. Untuk garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 1335. Dan garis MACD pun terlihat saat ini masih terus bergerak turun. Untuk MAPI bisa kita lihat pada perdagangan hari ini terlihat ada sedikit distribusi. Dan asing juga terlihat masih terus distribusi saham MAPI. Jadi MAPI apabila teman-teman saat ini baru mau entry, karena sekarang sudah dekat dengan resisten 1300 sampai garis EMA 50, sebanyak wait and see. Paling aman adalah tunggu kembali di sekitar harga 1200 sampai garis EMA 50 di sekitar harga 1180 untuk entry-nya. Atau tunggu MAPI berhasil naik kembali di atas garis EMA 50 baru teman-teman entry dengan target apabila berhasil beli garis EMA 50 itu di harga 1400. Dan untuk teman-teman sudah berhasil beli di harga atas maupun harga bawah, MAPI masih bisa di hold selama garis EMA 150 tidak terlewati. Tapi pertimbangkan untuk take profit atau cut loss apabila ternyata MAPI gagal bertahan di atas garis EMA 150 ini. Karena akan mulai bergerak downtrend dan ada potensi menuju 1100. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.